Kelompok 5 dan 6 yang sudah presentasi mengenai konseptual konflik serta kelompok 6 yang membahas tentang bagaimana sih produktivitas suatu konflik terhadap organisasi. Begitu juga dengan para peserta yang berdiskusi secara alot ya dan menarik ya, itu namanya diskusi debat ya, seperti itu ya. Dan itu salah satu contoh konflik ya, sesuai dengan mata kuliah kita ada konflik, tapi konflik yang produktif gitu ya. Itu sangat produktif karena ada yang merangsang seorang berpikir, kemudian menciptakan hal-hal yang baru ya, memikirkan hal-hal yang baru, mengeluarkan apa yang dia alami selama ini, pengalaman-pengalamannya. Jadi antara perasaan, pengalaman dengan bacaan itu menyatu dan didiskusikan, dan itu ide-ide itu muncul ya, dalam kondisi seperti itu. Nah, itu yang vokal-vokal seperti itu nanti di S2 itu gampang ya. Saya juga dulu kayak gitu ya, disampaikan ke dosen-dosen seperti itu. Nanti di pasca sarjana kerjanya cuma itu aja, debat itu ya. Yang tidak suka debat, yang tidak punya pemikiran itu ya ketinggalan aja ya. Itu di fase pasca sarjana ya. Itu sudah jadi modal, itu bisa diasah. Tentu itu muncul karena banyak membaca, kemudian banyak berorganisasi ya, pengalaman-pengalaman, mengamati dan menghayati apa yang telah dilewati setiap harinya ya. Itu memaknai gitu. Nah, konflik-konflik seperti itu penting ya dalam satu organisasi. Nah, ada tadi juga pertanyaan-pertanyaan mengapa seringkali ada orang yang disingkirkan atau tidak dianggap dalam satu organisasi. Itu beberapa faktor yang bisa menyebabkan. Yang pertama mungkin ada masalah pribadi dibawa ke organisasi dan seorang pemimpin tidak memahami pentingnya profesional. Yang kedua, bisa saja bukan karena ada masalah, tetapi antara keinginan para pihak yang memegang kekuasaan waktu itu tuh berbeda dengan orang yang dihadapi atau anggota yang berusaha menonjolkan diri atau berusaha untuk mengeksiskan diri. Itu bisa saja terjadi. Misalnya satu organisasi yang memang dipimpin oleh kekuasaan yang hanya orientasi politik, kadang-kadang karena orientasi politik ini waktu terkuras bagi para anggota, bagi para kader, di saat di sisi lain ada kader yang memang suka pada keilmuan. Misalnya dalam satu organisasi dia ingin menimba ilmu, dia ingin banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang menarik tentang keilmuan misalnya, itu akan berbeda ya. Dan orang yang dari keilmuan itu juga punya basis, apalagi misalnya dia yang selama ini mencerdaskan anggota-anggota yang lain, tapi nanti tiba-tiba pada ujungnya itu dirusak gitu. Jadi apa yang sudah dibangun bertahun-tahun itu dirusak oleh misalnya politik praktis. Nah, tentu kan ada permasalahan ya antara dua ini. Nah, kadang-kadang dicuekin misalnya orang dari keilmuan. Nah, begitu juga sebaliknya bisa saja terjadi. Yang memegang kekuasaan adalah orang yang cinta ilmu ya, dia sangat punya orientasi secara rapi dengan anggota-anggotanya, dengan para pengurusnya, bagaimana banyak follow up misalnya, bagaimana banyak kajian diskusi dan sebagainya. Tetapi dia di tengah-tengah itu ada orang yang ingin merusak itu dengan politik praktis. Itu bisa disingkirkan ya. Itu terkadang begitu. Tetapi seorang pemimpin yang baik ya, itu juga sudah ada di makalah, yang seorang pemimpin yang baik juga itu yang bisa bisa mewadahi ya langkah-langkah yang perlu dilakukan, misalnya menggabungkan unit yang terlibat itu. Maka dalam satu organisasi itu, organisasi yang besar itu ketika punya segalanya, fasilitas ada, kemudian dia memelihara, ada premanisme dalam organisasi, itu penting. Kadang-kadang suatu waktu dibutuhkan orang yang cerdas dalam satu organisasi, itu penting dipelihara. Orang yang jago strategi politik gitu, jago memetakan masalah-masalah gitu, memahami ideologi politik, taktik dan strategi, itu penting. Ada juga orang yang suka lapangan tapi tidak suka bacaan, itu penting dipelihara. Ada juga yang suka membaca tapi kalau disuruh ke lapangan itu susah. Nah, itu bisa digabungkan. Jadi satu teori dengan itu pemimpin yang baik itu yang mampu menggabungkan dua itu, sehingga konflik-konflik itu bisa diredam ya, bukan dihilangkan tapi mungkin dikurangi konflik-konflik itu. Nah, tetapi ada sewaktu-waktu organisasi itu bisa dibuat menarik oleh pemimpinnya, itu bisa didesain sendiri. Misalnya satu organisasi berjalan biasa saja ya, meskipun organisasinya berbeda, tapi kok
tidak ada hal yang menarik gitu di kampus misalnya ya. Itu bisa dibuat, disetting oleh pemimpin-pemimpinnya ya. Waktu Bapak kuliah dulu begitu ya. Jadi semua organisasi ekstra kampus dan intra kampus itu makin menarik karena setiap organisasi itu punya balai-balai ya, punya lesehan-lesehan diskusi itu. Maka setiap mahasiswa-mahasiswa terutama mahasiswa semester 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu ketika selesai kuliah itu langsung ada wadahnya untuk melanjutkan diskusi dengan tema-tema tertentu. Dan itu diikuti oleh organisasi-organisasi yang lain dan itu menarik. Jadi kalau berjalan sama saja ya, jadi kayak lesu saja ya berorganisasi tapi tidak ada tantangan gitu. Terus ada kekuasaan cuma dibagi-bagi ya sudah, nggak usah ada persaingan. Itu kan tidak menarik. Tapi sekali misalnya dibuat oleh pemimpin waktu itu, pemimpin organisasi diadakan debat terbuka. Jadi semua perwakilan dari organisasi itu hadir, dibuatkan suatu forum terbuka. Semua mahasiswa di kampus itu bebas untuk datang itu. Bahkan kita undang itu. Siapa nanti perwakilan organisasi yang paling hebat? Itu kan menarik. Jadi perwakilan dari organisasi ekstra kampus, intra kampus itu dihadirkan dalam satu wadah. Itu dikemas. Maka itu diadakan oleh bidang yang memang menghubungkan organisasi dan organisasi lain. Jadi dikemas konflik organisasi itu menjadi produktif. Maka yang datang itu kan apalagi mahasiswa semester 1, 2 itu sangat kalau istilah anak-anak muda itu kelepek yang melihat orang-orang yang diutus itu orang-orang yang memang raja retorika gitu kan, kemudian dia punya wawasan luas itu. Bayangkan waktu saya hadir seperti itu di waktu semester 1 dari berbagai organisasi, hampir semua perwakilan itu memberikan penjelasan, itu referensinya jelas, dia sebutkan judul bukunya, bahkan ukuran bukunya itu halamannya, ketebalannya itu dia sebut berapa senti, dia hafal semua. Itu kan bagaimana seorang semester 1, 2 itu tidak menarik gitu. Maka dia disambut masuk ke perguruan tinggi dengan wacana keilmuan gitu. Jadi kalau masuk ke kampus, ospek ya, pengenalan akademis, hanya disuruh bawa cangkul, bawa parang ya, bawa sabit, bawa sapu, ngapain? Itu sudah ada yang kerjakan itu. Jadi antara keinginan dan cita-cita seorang mahasiswa itu berbeda sekali dengan cara penyambutannya. Itu yang selalu saya kritik dalam setiap level-level kemahasiswaan, terutama di SMA Demak, karena saya juga lama di SMA Demak gitu ya, sangat lama dan banyak organisasi. Jadi memahami situasi seperti itu ya. Jadi itu dibuat menarik gitu. Jadi waktu saya di posisi SMA Demak menyambut mahasiswa itu, ya bukan sapu wajib dibawa dalam orientasinya, dalam penyambutan pertamanya. Yang pertama adalah setiap mahasiswa itu wajib membawa satu buku gitu. Jadi misalnya Fakultas Dakwah masuk dengan 500 orang, bayangkan itu 500 judul buku. Dibuat 500 judul buku itu 1 tahun, itu dibuat satu perpustakaan. Ya, perpustakaan mahasiswa Fakultas Dakwah misalnya. Bayangkan setiap 1 tahun itu ada 500 buku yang disetor dan itu dibaca bersama, dikaji. Nah, senior dan panitia-panitia ospek ya, waktu saya itu istilahnya ospek ya, sekarang kan berbeda istilahnya. Ya. Setiap panitia-panitia ospek itu wajib hukumnya memberikan menagih kepada mahasiswa baru itu apa hasil bacaannya gitu. Jadi itu disambut dengan menarik. Dinamika itu terus terjadi. Nah, nanti setelah itu berpencar ke masuk organisasi manapun ya, bermacam-macam itu, nanti kan ketemunya di keilmuan gitu ya. Jadi semuanya dapat fasilitas seperti itu. Nah, itu bisa konflik yang produktif ya. Meskipun kita konflik di kampus tapi kan banyak pelajaran yang bisa didapat gitu. Mungkin itu yang jadi tambahan ya, bahwa jangan keluar dari organisasi itu. Jangan keluar itu bukan solusi yang aman ya. Bisa saja keluar tapi pindah ke organisasi lain itu bisa. Ada namanya orang yang mengembara itu ya, bisa untuk menambah pengalaman. Tapi kalau ada masalah itu bisa Anda berjuang ya. Itu namanya petarung begitu ya. Harus berjuang, masalah apapun itu bisa diselesaikan gitu ya. Kalaupun tidak selesai, tidak apa-apa. Kalaupun Anda membangun satu bangunan solusi yang mungkin hari ini Anda tidak dapatkan, tapi esok hari generasi Anda yang merasakan itu gitu. Itu bisa terjadi dan itu bisa dilaksanakan dan bisa dimulai. Kalau memang ada ideologi yang Anda perjuangkan memang tidak sejalan dengan hari ini, itu Anda perjuangkan hari ini bukan karena mau melihat hasilnya secara praktis. Ke orang yang berorganisasi itu tidak suka dengan hal-hal yang praktis itu ya. Dia suka dengan sesuatu yang berproses. Itu namanya tidak pragmatis. Orang mahasiswa yang pragmatis itu jauh dari keinginan organisasi sebenarnya ya. Karena
seorang organisatoris itu tidak boleh pragmatis. Maka hitung-hitungannya jelas. Kalaupun hari ini tidak dapat, ya besok hari generasi kita dapat itu. Itu kan sesuatu yang berproses. Ya misalnya demo, yang ngapain kita demo hari ini juga tidak didengar pemerintah. Tapi kan demo itu bukan untuk mendapatkan langsung hasilnya, tapi proses yang diberikan negara ini adalah menyampaikan aspirasi, kan begitu. Jadi kalau tidak menyampaikan aspirasi berarti Anda tidak menjalankan amanat undang-undang dasar. Itu kan begitu. Cuma kan nanti ada etikanya bagaimana dalam menyampaikan. Nah, itu lagi kembali kepada budaya organisasi dan prinsip kita dalam memberikan penyampaian. Ya, itu silakan banyak beraktivitas, berorganisasi, banyak membaca, banyak belajar dan berhubungan dengan baik semua kelompok ya, semua kelompok kita berbaik karena jaringan itu sangat penting. Bangun jaringan sangat penting, tetap bangun konflik itu penting, tapi konflik yang positif ya. Seperti itu. Sekarang saya merindukan kehadiran mahasiswa itu di kampus-kampus ini, di bawah-bawah pohon itu penuh dengan kajian-kajian. Itu yang susah kita dapat hari ini ya. Organisasi-organisasi yang lain ya, lomba-lomba, lebat dan sebagainya itu bisa dihadirkan. Jangan cuma besar di kelompoknya sendiri, tapi usahakan bisa undang kelompok lain atau bawa ke anggota-anggota Anda ketika menjadi seorang pemimpin, bawa anggota-anggota Anda ke kelompok lain supaya dia melihat seperti ini ternyata kemampuan orang lain gitu. Jangan merasa besar sendiri, kadang-kadang begitu. Wah, kamu yang terbaik, kita yang terbaik. Tapi coba bandingkan dengan kelompok lain. Waktu Bapak dulu begitu ya, kajian-kajian safari keilmuan namanya ya. Kita lintas organisasi. Betul nggak? Mari kita bawa anggota-anggota kita sejauh apa selama ini follow up-nya, kajiannya, apakah di luar sana itu bisa bersaing atau tidak. Ya kalau besar sendiri, merasa besar sendiri itu masalah itu. Itu masalah. Jadi nanti seperti itu ya modelnya, bisa dihubungkan dengan kelompok lain. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.